guys, kan kita belajar sejarah nih. Kalian udah tahu belum sih materi apa aja yang bakal kita bahas? Iya ya, apa aja sih yang kita bahas? Soal apa sih tentang Indonesia di panggung dunia? Itu banyak banget loh. Nah itu gimana kalau kita bagi peran, satu orang tuh ngejelasin satu materi supaya bisa paham semua gitu, ya nggak serius? Nah iya tuh, gimana yang lainnya pada setuju juga? Karena udah pada setuju semua, kita langsung bagi materi aja gak sih? Tapi yang bagiannya Riz. Oke, udah bagian pengertian politik dan perang dingin nanti yang kalian urusin. Terus demokrasi parlemen sama Koreana ya. Yang ngejelasin demokrasi terpimpin ya. Yang terakhir ya kita sama Mimi yang ngejelasin gimana? Gimana? Udah pada ketemu semuanya? Oke, udah. Sekarang kita mulai ya. Jadi, politik luar negeri adalah kebijakan dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya. Dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Perang Dingin adalah peristiwa yang menggambarkan pertentangan ideologi liberalisme dan komunisme. Konflik berawal setelah Perang Dunia Kedua, di mana pihak sekutu memenangkan perang tersebut. Istilah Perang Dingin juga biasa disebut dengan Perang Prausi. Perang Dingin ini dilatar belakangi dari ambisi Amerika dengan ideologi liberal dan Uni Soviet dengan ideologi komunis yang ingin terus memperluas wilayah melalui penyebaran ideologi yang mereka anut sehingga tetap menjadikan mereka sebagai negara yang superpower. Dan singkat materi Perang Dingin ini dimenangkan oleh Amerika Serikat atas dasar runtuhnya Uni Soviet, serta juga harus mengetahui bahwa pada saat Cold War ini Indonesia memilih untuk menjadi blok netral dengan prinsip politik luar negeri bebas aktifnya. Oke, sekarang bagian kita berdua ya. Pada demokrasi parlemen yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959, Indonesia berusaha untuk menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia termasuk untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang masih belum selesai di Indonesia. Indonesia juga menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Sejak pertengahan 1950-an, Indonesia telah mengambil kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental seperti KAA. Jadi, latar belakang diselenggarakannya konferensi Asia Afrika adalah adanya kekhawatiran dari petinggi negara-negara Asia dan Afrika mengenai polarisasi dua kekuatan antara Amerika dan Uni Soviet yang dianggap melahirkan neokolonialisme. Oke, sekarang bagian aku ya. Tujuan konferensi Asia. Tujuan utamanya yaitu lahirnya Dasa Sila Bandung yang berisi tentang prinsip yang pertama yaitu sangat menjunjung tinggi hak dasar manusia. Yang kedua yaitu integritas dan kedaulatan negara. Yang ketiga yaitu persamaan hak semua suku bangsa, dan yang terakhir yaitu asas kebersamaan. Nah, terus negara apa sih yang diundang dalam konferensi Asia? Yang pertama itu Arab Saudi, yang kedua yaitu Afghanistan, yang ketiga yaitu Ethiopia, yang keempat yaitu Filipina, Ghana, Irak, Iran, Jepang, Kamboja, Laos, Liberia, Libya, Lebanon, Nepal, Mesir, Republik Rakyat Tiongkok, Sudan, Suriah, Thailand, Turki,
Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Yordania, dan Myanmar. Adapun hasil konferensi ASEAN-nya yaitu menyelesaikan semua masalah atau perselisihan dengan cara damai seperti negosiasi, perjanjian, arbitrasi atau penyelesaian secara hukum, atau cara damai lainnya sesuai dengan pihak-pihak pilihan yang bersangkutan, yang pastinya sesuai dengan piagam PBB. Ya udah, ayo Kia, giliran kamu. Oke, simak ya. Demokrasi terpimpin ini terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Pada saat ini politik luar negeri Indonesia bersifat high profile. High profile di sini lebih diartikan sebagai berani tampil agar terlihat radar, bukan untuk sombong-sombongan. Yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Politik luar negeri ini pada masa demokrasi terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno untuk membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti di Indonesia. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Oke, gak kerasa udah mau materi terakhir nih. Gue Bician, sekarang dengan kalian. Oke. Nah, pada masa Orde Baru ini pada tahun 1966 sampai 1988, negara kita, yaitu negara Indonesia, sempat berkonflik dengan negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Nah, konflik ini bisa kita sebut dengan konfrontasi Malaysia. Kenapa konflik ini bisa terjadi? Ya karena Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei. Alasannya karena Indonesia menganggap bahwa negara ini didirikan untuk melindungi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Namun, upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia ini dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Lalu, tindakan ini juga dilakukan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif. Konfrontasi berakhir setelah Adam Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri menandatangani Perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagai suatu negara. Nah, Wik, bisa kamu lanjutkan? Oke, jadi itu kan ada perjanjian Bangkok. Nah, di sini tuh perjanjian Bangkok ini sering disebut dengan deklarasi Bangkok, atau di mana awal mulanya terbentuk organisasi ASEAN itu. Tujuan dibentuknya ASEAN ini untuk mengembangkan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan berbagai sektor lainnya. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini bersekutu untuk bisa meningkatkan kemampuannya dan memperkuat segala sektor yang ada. Selain itu juga pada masa Orde Baru ini Indonesia sempat bekerja sama dengan organisasi OPEC yang tujuannya itu untuk menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak koneksi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak bumi yang berada di negara lainnya. Oh iya, videonya mau tunjukin nggak? Kita bahas tentang masa reformasi sekarang. Masa reformasi itu adalah masa di Indonesia dari tahun 98 sampai nggak tahu kapan. Karena sekarang pun masih masa reformasi. Nah, bagaimana sih kronologi masa reformasi? Nah, kita bahas ya. Pertama-tama, bagaimana bisa ada reformasi itu karena adanya krisis moneter di tahun 97 melanda Asia Tenggara, Indonesia salah satunya. Dolar naik dari $1 2.500 jadi 15.000, naik 6 kali lipat, kacau dah. Bahkan akhirnya membuat masyarakat gak percaya lagi kepada pemerintah, krisis legitimasi. Nah, selanjutnya lagi setelah krisis legitimasi itu, tahu-tahu di pemilu 97 yang menang Golkar lagi dan Soeharto dipilih lagi untuk lanjut jadi presiden. Kan gak lucu kan ya? Dia gak becus tapi dia lagi kepilih lagi gitu. Nah, akhirnya mahasiswa pada demo dan menuntut ada 6 agenda reformasi: adili Soeharto, amandemen UUD, hapus fungsi ABRI, otonomi daerah, supremasi hukum, dan pemerintah harus bersih dari KKN. Nah, dari 6 agenda reformasi itu mahasiswa demo di mana-mana.
Dan akhirnya terjadi tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998. 4 mahasiswa Trisakti meninggal, Elang Mulia Lesmana, Fidin Royan, Hendriawan, Heri Hartanto meninggal. Dari sana demo makin besar. Bahkan 12 sampai 13 Mei 98 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar di Indonesia. Jakarta, Solo, wah banyak lah di mana-mana, bahkan banyak yang diperkosa-perkosain. Nah, kemudian tanggal 18 sampai 20 Mei 98 gedung DPR MPR diduduki oleh para mahasiswa. Benar-benar diduduki, dikuasai semuanya sama mahasiswa. Dan akhirnya hari yang ditunggu terjadi. 21 Mei 98 pukul 9:05 Soeharto mengundurkan diri dan dia diganti oleh wakil presidennya. Siapa? Yaitu Habibie. Nah, jadi setelah digantikannya Soeharto oleh Habibie, oleh Pak Presiden B.J. Habibie, maka Indonesia masuklah ke masa reformasi dan ini adalah presiden-presiden masa reformasi. Oke, nah sekarang B.J. Habibie itu dimulai tanggal 21 Mei 1998 dan berakhir tanggal 20 Oktober 1999. Sebentar saja, hanya setahun 5 bulan. Nah, Habibie ini dia kan menggantikan Pak Habibie, Pak Soeharto. Nah, kemudian ada juga yang menilai tidak konstitusional nih, karena berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, presiden itu harusnya bersumpah di hadapan MPR DPR, sedangkan Pak Habibie ini dia bersumpahnya di istana pada saat itu. Kok bisa di istana sih? Ya karena pada saat itu kan gedung MPR DPR-nya dikuasai mahasiswa. Nah, kemudian apa saja kebijakan yang dilakukan oleh B.J. Habibie? B.J. Habibie dia melakukan kebijakan antara lain yang pertama dia membentuk kabinet dulu ya. Kabinetnya namanya Reformasi Pembangunan. Kemudian juga dia menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi boleh nih kita menyampaikan pendapat di muka umum, tidak kayak pas zaman Pak Harto, nggak boleh. Nah, kemudian menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi. Ya diantaranya kan tentang pembatasan masa jabatan presiden gitu. Dan juga amandemen dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu apalagi nih kebijakan dari Pak Habibie ini? Dia membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru. Ada Muchtar Papahan, Budiman Sujatmiko, banyak lah ya. Nah, kemudian juga dia melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN, Badan Perbankan Nasional. Nah, kemudian juga menaikkan nilai tukar rupiah hingga akhirnya dolar itu yang asalnya sampai 15.000 bisa turun di bawah 10.000 saja. Nah, selanjutnya ada mengadakan jajak pendapat atau referendum bagi orang Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia, dan hasilnya mereka kan memilih untuk merdeka ya, orang Timur Timur ini lepas akhirnya dari Indonesia. Dan gara-gara lepasnya Timur Timur ini dianggap sebagai kejelekannya Pak Habibie. Dan akhirnya Pak Habibie tidak boleh lagi mencalonkan jadi presiden pada saat itu. Nah, tapi paling hebatnya adalah ketika dia melaksanakan pemilu tanggal 7 Juni 1999, pesertanya ada 48 partai. Bahkan yang daftar ada 141 partai. Nah, hasilnya yang menang PDI juara 1, Golkar juara 2, PKB juara 3, P3 juara 4, dan PAN juara ke-5. Nah, selanjutnya adalah zaman Gus Dur atau masa Abdurrahman Wahid, 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, setahun 9 bulan saja. Nah, gimana dia bisa jadi presiden? Itu gara-gara Gus Dur didukung oleh koalisi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais di MPR. Gus Dur sendiri terpilih sebagai presiden karena mengalahkan Megawati. Presiden Gus Dur 373, Presiden Megawati 313 suara, dan akhirnya Megawati hanya jadi wakil presiden saja. Nah, kemudian kebijakannya apa saja sih pas zamannya Abdurrahman Wahid ini? Pertama, dia membentuk Kabinet Persatuan Nasional, presidennya dia, wakil presidennya Megawati. Kemudian memisahkan TNI dengan polisi. Kemudian juga dia menghapus Departemen Penerangan dan Departemen Sosial agar nggak terlalu banyak kabinet tuh gitu, nggak terlalu gemuk. Nah, kemudian dia menyetujui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua dan juga menyetujui pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua. Lah, ini separatis, kata Gus Dur, bukan separatis. Slang juga punya bendera, PSSI juga punya bendera katanya. Nah, lanjut lagi adalah
memberlakukan Dekret Presiden 23 Juli 2001 yang berisi pembubaran MPR DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mempercepat pemilu, dan membukukan Partai Golkar. Tapi ini ternyata Dekret Presidennya ditolak sama Angkatan Perang kita ya. Nah kemudian dia menggalakkan toleransi nih, paling keren lah Gus Dur pada saat itu ya. Dan terakhir, Gus Dur tuh terlibat dalam skandal Brunei Gate dan Bulo Gate yang akhirnya itu membuat Gus Dur jadi dijatuhkan dari kepemimpinannya dia itu, dan akhirnya dia digantikan oleh Megawati. Tapi kata Gus Dur paling keren ketika ada anak buahnya, teman-temannya dia mau membantu melawan, kata Gus Dur tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Keren banget Gus Dur. Oke, selanjutnya masa Megawati ya. Dia dari tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004, 3 tahun 3 bulan saja. Jadi nggak sampai beres 5 bulan. Nah, kenapa dia bisa jadi presiden? Ya karena menggantikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya, yang dilengsarkan oleh MPR. Megawati sebelumnya adalah sebagai wakil presidennya Gus Dur. Nah, apa saja kebijakan dari Ibu Mega ini? Dia pertama bentuk dulu kabinet, namanya Kabinet Gotong Royong. Kemudian membentuk KPK nih, keren dia nih. Gara-gara dialah akhirnya KPK bisa berdiri. Kemudian privatisasi BUMN, dianggap noda hitamnya Ibu Mega nih. Karena dia jual-jualin BUMN, salah satunya Indosat, Telkomsel gitu. Nah, kemudian juga menunda pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF. Kemudian dia memberikan otonomi khusus untuk Aceh dan Papua. Nah, selanjutnya dia pun yang menaikkan pendapatan per kapita Indonesia nih. Kemudian adalah pelaksanaan pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 parpol. Nah, dari 24 parpol ini dilakukan tanggal 5 April 2004, dimenangkan oleh Partai Golkar, dan Pilpres secara langsung pertama kali adalah pas zamannya Ibu Mega ini. Nah, dilakukannya 2 putaran 1 5 Juli 2004. Ada 5 pasang calon, ada Wiranto dan Salahuddin Wahid dari Golkar, Amira Isiswono dari PAN, Hamzahas Agung Gumelar dari P3, SBJK dari Partai Demokrat, Mega Hasyim Mujadi dari PDIP. Dan yang menang adalah ya di putaran kedua, karena kan gak ada yang 50% tadi. Yang menangnya adalah SBJK, padahal SBJK itu dulu adalah menteri-menterinya dari Ibu Mega. Jadi Ibu Mega dikalahkan oleh pembantunya sendiri. Seperti itu ya. Dan akhirnya Indonesia punya presiden yang baru, namanya SBY. Selanjutnya Bapak SBY Susilo Bambang Yudhoyono, bukan Susilo Bambang Pamungkas ya. Nah, 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014, 10 tahun, 2 periode sampai pensiun dia ya. Nah, dia jadi presiden karena memenangkan pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali dilakukan di Indonesia dengan mengalahkan pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi. Nah, 2 kali dia mengalahkan Bu Mega ya, Pak SBY ini. Nah, apa saja kebijakan yang dia lakukan? Pak SBY melakukan kebijakan pertama adalah membentuk kabinet, namanya Kabinet Indonesia Bersatu. Ada 2 jilid ya, jilid 1 dan jilid 2. Kemudian dia mengubah minyak tanah, mengkonversi minyak tanah menjadi gas. Jadi masyarakat tuh harus menggunakan gas semuanya, nggak ada lagi yang menggunakan minyak tanah. Nah, kemudian dana pendidikan dinaikkan jadi 200% dari APBN. Ya makanya sekolah-sekolah kan yang 9 tahun lah ya minimalnya itu pada gratis. Kalau di Jakarta atau daerah-daerah lain yang sampai SMA gratis itu lebih bagus. Nah, kemudian juga dia membuat kesepakatan perdamaian antara RI dengan gerakan Aceh Merdeka, dan juga melunasi hutang terhadap IMF dengan 2 tahap, dan mengganti subsidi kenaikan BBM dengan BLT, dengan dana langsung tunai, bantuan langsung tunai, dan juga BLSM, bantuan langsung sementara masyarakat, bukan balsem ya. Nah, kemudian selanjutnya dia melakukan juga bailout Bank Senturi. Jadi ngasih dana talangan buat Bank Senturi, bank yang bangkrut tapi nantinya jadi dianggap sebagai hal yang salah. Maksudnya yang salah bagaimana jadinya skandal lah itu ya, sampai sekarang belum selesai. Nah, kemudian pemilu legislatif dilakukan tanggal 9 April 2009, diikuti 34 partai nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Jadi pertama kalinya ada parpol lokal adalah pas zamannya si SBY ini. Hasilnya yang juara pertama adalah partainya SBY, Demokrat. Dan kemudian dilakukan Pilpres yang kedua 8 Juli 2009, dan kandidatnya Mega dan Prabowo, JK Wiranto, dan juga SBY Budiono yang akhirnya memenangkan pemilihannya. Nah, selanjutnya ada pemilu 2014. Di pemilu 2014 ini
SBY nggak ikutan lagi nih, partainya doang ya ikut. Nah, yang menang partainya adalah PDIP, ada 12 parpol ikutannya, 3 parpol Aceh. Yang juaranya PDIP, Demokrat sendiri tersisih jadi juara 4, yang asalnya juara 1. SBY nggak ikutan di Pilpresnya, Pilpres 9 Juli 2014, kandidatnya ada 2, ada Prabowo dan Hatta Rajasa nomor urut 1, dan ada Joko Widodo, Yusuf Kala, dan yang menang adalah pendatang baru yaitu Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pemenang. Disitulah kita mulai lagi punya presiden yang sipil. SBY kan asalnya militer. Oke, terakhir di masa reformasi ada Presiden Joko Widodo. Dia memulai masa jabatannya tanggal 20 Oktober 2014 dan entah, nggak tahu sampai kapan. Bisa 10 tahun, bisa mungkin 10 tahun lewat atau mungkin ya bisa dijatuhkan ya seperti yang telah banyak terjadi. Nah, si Pak Jokowi ini dia menjadi presiden karena menangkan pemilihan presiden secara langsung dengan mengalahkan pasangan Prabowo dan pasangannya, Prabowo 2 kali dikalahkan oleh Bapak Joko Widodo ini. Nah, apa saja kebijakannya? Yang pertama, kebijakan dia adalah membentuk sebuah kabinet, namanya Kabinet Kerja di 2014 sampai 2019. Kemudian yang kedua, dia membentuk Kabinet Indonesia Maju di 2014 sampai 2019. Jadi nama kabinetnya berubah. Nah, kemudian apa lagi yang dia lakukan? Ya, masih banyak yang dia lakukan sebenarnya, tapi kan masih proses. Saya tidak mau menilai sebuah proses. Kita nanti saja tunggu hasilnya ya, karena masih proses. Jadi ya, tentang Joko Widodo kebijakannya saya hanya bisa berbicara sampai sini saja. Semoga bisa lebih baik Indonesia di tangan Pak Jokowi dan bisa sampai akhir, sampai 2019 Pak Jokowi ya. Jangan dengarkan yang lain-lain Pak Jokowi. Terus hebat-hebat saja Pak Jokowi ya. Tapi ingat, jangan sampai reformasi yang dicita-citakan oleh para mahasiswa ini bisa sampai dikorupsi. Ingat itu Pak Jokowi, jangan sampai reformasi dikorupsi. Nah, itulah tadi sedikit materi tentang masa reformasi di Indonesia yang diawali tahun 98 dan kita nggak tahu berakhirnya kapan. Intinya ya begitulah, reformasi terjadi gara-gara banyaknya yang berdarah-darah, banyaknya korban kerusuhan, banyak juga yang meninggal. Nah, makanya sekarang kita lagi ada di masa reformasi, kita harus manfaatkan reformasi ini, manfaatkan kebebasan bersuara ini. Nah, untuk presiden yang lagi memimpin, pokoknya intinya jangan sampailah reformasi itu dikorupsi. Semoga terus bisa berjalan dengan baik Bapak Jokowi. Dan terakhir, kalian jangan lupa subscribe ya. Subscriber saya segini-gini aja nih, yang nontonnya juga gini-gini aja ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya udahan yuk. Lama-lama capek juga nih jam. Selamat senja semuanya, kembali lagi di talk show saya, Irma Sofianti. Selamat menyaksikan dan jangan lupa sambil ngopi ya. Langsung saja, mari kita undang tamu kita yang pertama. Ada Caca, Azkia, dan juga Risma. Halo. Jadi gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi hari ini topik pembahasan kita adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Seperti yang kita tahu, 61 tahun yang lalu, tepatnya di kota Beograd, Serbia, dibentuk sebuah organisasi, yaitu GNB. GNB itu kayak gimana sih, Cak? Aku gak ngerti nih. Ya nih, gak ngerti nih. Gimana sih? Masa gak ngerti sih? Nih, aku kasih tahu ya. Sebelumnya, kita akan mulai dari singkatan GNB, yaitu Gerakan Non-Blok. Dalam bahasa Inggris, GNB disebut Non-Aligned Movement.
Gerakan Non-Blok adalah suatu organisasi antar negara atau internasional yang terdiri lebih dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Bahasa sederhananya adalah organisasi internasional yang memilih untuk tidak bergabung kedua kekuatan besar dunia, yaitu Blok Barat atau kubu Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya dan Blok Timur atau Uni Soviet dengan ideologi komunismenya. GNB didirikan tahun 1961 di Yugoslavia, tepatnya di kota Belgrade, ibu kota Serbia, sebagai Conference of Heads of Government of Non-Aligned Countries. Dengan pimpinan pertamanya adalah Josip Broz Tito dan pencetusnya Jawaharlal Nehru. Jadi Pak Nehru ini yang mencetuskan kata non-blok pada pidatonya di Colombo di Sri Lanka pada tahun 1954. Ia mendeskripsikan 5 poin yang menjadi acuan dasar untuk hubungan Sino-India. Coba Sal, tolong sebutin apa aja isi dari 5 poinnya. 5 poin ini disebut Pancel. Pensil. Oke, thank you. Atau bisa disebut 5 pengendali. Sama seperti Pancasila bagi Indonesia, Pancsil ini merupakan pedoman dasar untuk GNB. Isinya yaitu 1. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial. 2. Perjanjian non-agresi. 3. Menghormati dan tidak mencampuri negara lain untuk mengatasi permasalahan dalam negeri. 4. Egaliter dan kemakmuran bersama. Dan 5. Selalu aktif menjaga perdamaian. Anggota GNB ada banyak banget. Di setiap negara di benua Afrika, kecuali Sudan Selatan dan Sahara Barat adalah anggota GNB. Totalnya ada 53 negara yang tergabung. Sedangkan negara di Asia totalnya 37 negara. Semua negara ASEAN juga bergabung ke GNB, termasuk Indonesia. Untuk benua Amerika ada 26 negara, sedangkan Eropa hanya 1 negara, dan di Oseania hanya 3 negara. Jadi, total keseluruhan ada 125 negara yang tergabung. Dan jumlah ini mewakili 55% penduduk dunia dan 2/3 negara yang tergabung di PBB. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai pendirian gerakan non-blok. Selain itu, Indonesia juga punya 4 peran penting dalam GNB. Seperti yang Salsa bilang tadi, Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa GNB, diwakili oleh Bapak Insinyur Soekarno selaku pemimpin negara pada saat itu, bersama dengan Gamal Abdul Nazir dari Mesir, Josip Broz Tito dari Yugoslavia, Pandit Jawaharlal Nehru dari India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Indonesia menjadi pemimpin gerakan non-blok pada tahun 1991. Pada saat itu, presiden pertama kita terpilih menjadi ketua GNB. Pada saat Indonesia menjabat sebagai pemimpin GNB, Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT X Gerakan Non-Blok. KTT tersebut bertempat di Jakarta dan dihadiri oleh 106 negara. KTT X GNB dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 September 1992 dengan Ketua Presiden Soeharto. Dan terakhir, Indonesia menjadi negara yang juga ikut memecahkan masalah-masalah dunia berdasar pada asas keadilan dan perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan hak asasi manusia dan tata ekonomi dunia yang berdasar pada asas keadilan. Salah satunya adalah Indonesia meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991.